Setiap keputusan itu memang dirancang di otak. Tapi dorongannya itu dari hati. Seperti flashback ya Tuhan, semua memori Engkau begitu setia pada kami. Thank you Tuhan, begitu baik. Hamba-Mu tidak bisa mengekspresikan thanksgiving, perasaan gratitude atau syukur dalam hati dan dada seorang berdosa seperti kami. Thank you, Kau begitu baik. You're so good, you're too good. We don't deserve you. Kami tidak layak akan Engkau. Engkau terlalu baik ya Tuhan. Engkau setia. Tapi Kau hanya dapat caci maki dari manusia. Kau dapat rasa tidak puas hati dari kami. Padahal Kau sudah memberikan segala-galanya. Ampuni hati kami. Banyak hati kami yang salah di hadapan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Ini doa kami. Biarkan hidup kami Kau pakai sebagai kemuliaan-Mu. Sudah terlalu sering hidup kami mempermalukan Tuhan. Menyandung nama-Mu. Biarkan hidup kami mulai hari ini. Ini satu asa, semangat, satu kerinduan. Membawa kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Berikan hamba-Mu kemampuan untuk bisa sharingkan firman dengan keadaan hatiku yang sedang lagi dijamah secara dalam oleh Tuhan. Biar hamba-Mu bisa menyampaikan firman-Mu yang bisa diterima, diserap oleh akal budi setiap pendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus. Oh, haleluya. Amin, amin. Oh, God. Haleluya. Now, let me tell you once again. Biar saya beritahu pada semua. Saat teduh seperti ini bukanlah sebuah pertunjukan, bukan suatu performa. Tisunya mana? None of us, tak satu pun di antara kita di luar jangkauan jamahan Tuhan. Yang jauh menjadi dekat, yang di sini yang dekat juga merasakan hadirat Allah secara langsung. Saya tahu Tuhan sedang mengasihi setiap kita ya. Rasakan belayan tangannya. Hati saya mau terus memuji sebenarnya. Tapi firman tetap harus sampaikan demi akal budi manusia. Hari ini saya telah menyiapkan satu judul. Jaga hati dengan ini. Please jangan lupa. Saat ini live-nya hari Sabtu. Besok ibadah online. Welcome home untuk bisa kami menggembalakan Anda lewat streaming kami di gms.church. Jangan lupa untuk tetap kebaktian, jangan membolos. Investasi ilahi yang luar biasa setiap minggunya. Yang belum subscribe juga silahkan ya, subscribe supaya Anda terus bisa mengikuti bangunan rohani yang terjadi di gereja kami, di dalam pelayanan kami. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Buka Amsal 4 ayat 23, jaga hati dengan ini. Haleluya. God is so good. Jaga hati dengan apa? Kita baca dulu ayatnya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu. Itu perintah, bukan saran. Kalau kita cinta Tuhan, harta terbesar kita adalah hati sendiri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Berarti ada extreme measures being applied to your heart. Ada takaran-takaran luar biasa yang Anda aplikasikan kepada hati sendiri. Ada sebuah standar ilahi.
kalau bicara soal jaga hati. Kalau kerja nggak boleh asal-asalan, padahal hanya demi money. Hati itu tempat tinggal Roh Kudus. Dari situ terpancar kehidupan. Dan kemuliaan Tuhan juga mengalir dari sana. Your heart is your treasure. Hatimu adalah hartamu yang terbesar. Jagalah. Jagalah dengan segala waspada. Kata dengan segala kewaspadaan menunjukkan kesengajaan. By design, on purpose. Secara sengaja, secara terencana. Nggak boleh kalau kita itu, kondisi hati kita itu nggak boleh kebetulan. Nanti menjadi orang yang terombang-ambingkan. Sebentar happy, sebentar lagi depresi. Tuhan memberi kepada kita kunci kerajaan sorga yang Tuhan berikan ke Petrus itu bukan hanya untuk mendirikan gereja, tapi juga untuk bisa mengunci bait suci di dalam kita. Lock into your heart the temple of God where the Holy Spirit dwells. Kuncilah di dalam jiwamu bait Allah itu di mana Roh Kudus tinggal. Your heart is your treasure. Harta terbesar kita adalah hati kita. Buat apa kalau kita itu memperoleh segala sesuatu di dunia tapi kehilangan nyawa kita? Buat apa kita peroleh semua tapi tidak punya hati untuk Tuhan dan tidak punya hati untuk sesama? Dunia ini semakin heartless. Kalau bisa keluarga pun dijual. Demi apa? Demi perkara-perkara duniawi. Jangankan Tuhan. Jangankan keluarga. Tuhan aja bisa dijual. Berapa banyak orang pindah kepercayaan? Demi karir semata-mata. Atau hanya karena, Tuhan yang satu ini kok nggak pernah menjawab doa. Padahal bukan begitu. Ternyata dengan mudah berubah setia. Hati kita itu kalau tidak terkunci untuk Tuhan, akan segera dicuri oleh setan. Dan kalau kita hidup, masih lanjut lagi hidup sampai tua, tapi sudah tidak punya hati untuk Kristus, buat apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Setiap keputusan itu memang dirancang di otak. Tapi dorongannya itu dari hati. Otak ini bisa schemes a plan. Dia bisa merancangkan suatu siasat atau strategi. Tapi tergantung nafsu atau kasih. Orang bisa brilian. Tapi kalau rohaninya tidak karuan. Segala kepandaian akan dipakai untuk merusak dirinya termasuk orang lain juga. Banyak kriminal itu pinter-pinter orangnya. Dan juga kita bisa membuat suatu perencanaan yang mutakhir, yang wahid. Untuk cari duit sebanyak-banyaknya, menipu kanan dan kiri. Atau bahkan yang halal pun juga bisa. Tapi semua didorong dari nafsu hati untuk memperoleh lebih. Hidupnya gak seimbang, tidak ada kehidupan. Yang dimiliki hanya duit doang. Buat apa hidup kayak begitu? Dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan yang Tuhan janjikan itu kehidupan yang lengkap. Dimulai dari kehidupan rohani dulu. Kehidupan keluarga. Keluarga fondasi karir. Dan karir diberkati itu selalu ada tujuannya. Hidup kita itu lengkap, fully. Aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Itu bukan kemakmuran. Tapi hidupmu itu penuh tujuan. Gak hanya berhasil di satu sisi, lalu gak keruan di sisi yang lainnya. Sebab keberhasilan Anda di satu bidang tidak bisa menebus kegagalan Anda di rumah contohnya. Buat apa jadi seorang yang kaya raya, berhasil segalanya, konglomerat bahkan, tapi jadi papa yang gagal. Suksesmu di karir tidak bisa menebus dosamu di dalam rumah. Tapi janji Tuhan adalah kalau Tuhan memberi kehidupan,
Dia memberikan kehidupan itu selengkap-lengkapnya. Susah payah tidak menambahinya. Maksudnya tidak ada kutukan, tidak bocor dari pintu belakang. Dan itu semuanya terjamin jikalau hatimu melekat pada Kristus. Melekat pada Tuhan. Manusia yang tidak melekat sama Tuhan bisa berhasil, bisa. Tapi hanya berhasil satu sisi saja. Tetapi biasanya dia akan bolong besar di area berikutnya. Kalau Anda ingin dan saya ingin mengalami rancangan Tuhan, kehidupan yang Yesus janjikan dalam hidup kita, dalam pernikahan kita, dan stop leading your own life. Let Jesus lead you. Berhenti memimpin diri sendiri, biarkan Kristus yang memimpinmu. Dan itu selalu dimulai dari hati. Otak bisa merencanakan, motivasi itu dari sini. Motivasi salah, tetap otaknya brilian. Bahkan bisa menciptakan kejahatan secara kreatif bahkan. Atau kalau otaknya, kalau motivasinya bersih, dikuduskan oleh Tuhan, lebih brilian lagi di sini. Karena Tuhan itu sumber hikmat, hikmat Salomo, ingat. Nanti muncul berbagai macam proyek, berbagai macam perencanaan dan rancangan-rancangan yang indah. Meskipun otak bisa menciptakan suatu jalan, tapi motivasi tetap dari lubuk hati. Jangan lupa, hidupmu berhasil bukan dari rencana. Hidupmu berhasil dari motivasi. Dan hati tidak bisa lepas dari Tuhan. Tidak bisa lepas. Karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati dengan ini. Tulis ada 3. Pertama, kalau kita mau jaga hati harus jaga dengan iman. Iman kita harus lebih besar daripada ketakutan kita. Kita harus jaga hati dengan iman. Punya rasa takut itu normal, karena kita adalah manusia. Kita semua punya ketakutan. Nggak perlu kita sangkali, oh nggak boleh takut, nggak boleh takut. Enggak. Mungkin kita punya rasa takut dengan hal-hal tertentu. Nggak tentu itu setan. Tapi, kalau kita punya rasa takut, jangan diam. Jangan tidak berbuat sesuatu. Kita biarkan aja rasa takut itu pelan-pelan jadi besar. Dari anjing kecil, papi, menjadi anjing yang raksasa. Jangan biarkan rasa takutmu menjadi penguasa dalam dirimu. Dimulai dengan takut biasa, menjadi takut yang paranoid atau berlebihan. Orang yang punya rasa takut, punya tanggung jawab untuk membangun iman. Kenapa saya baca Alkitab? Karena di dalam firman Tuhan terletak iman. Saya baca firman Tuhan itu, iman saya dikuatkan. Kenapa saya berbahasa roh, berbahasa lidah? Bukan berarti saya lebih rohani dari Anda yang belum dapat karunia Pentakosta. Tapi karena saya mau membangun manusia rohani saya dengan cara yang supranatural, sebuah jalan yang Tuhan bukakan. 2000 tahun lalu, gereja mula-mula mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Yesus tetap sama hari ini. Kenapa saya membangun iman saya? Supaya jangan sampai saya hidup menurut rasa takutku. Apakah saya punya rasa takut? Punya. Jangan kira orang-orang yang memimpin atau yang punya pengaruh, saya tidak berbicara tentang saya ini, saya bicara tentang siapapun di masyarakat ini, justru pohon itu semakin tinggi, hembusan anginnya semakin kencang. Semakin naik gunung yang lebih tinggi lagi, semakin sendirian. Tidak semua orang tahan. Tidak semua orang paru-parunya sekuat itu atau kakinya bisa mendaki gunung setinggi itu. We all have our fearsome moments. Tapi saya pelajari satu hal. Saya harus jaga hati saya dari roh takut. Caranya bukan dengan menghilangkan, melenyapkan, eradicate fear once and for all. Bukan melenyapkan, menghapus semua rasa takut dalam diriku. Tetapi menumbuhkan imanku. Imanku harus bertumbuh. Imanku harus lebih kuat daripada rasa takutku. Dulu saya pernah terluka di lutut saya. Pernah juga dioperasi kecil di sini. Tapi dokter memberitahu kepada saya bahwa lutut ini sudah dioperasi bukan garansi sembuh. Setelah itu, Anda harus olahraga. Kencangkan, kuatkan, besarkan otot paha dan betisnya. Supaya nanti lutut ini disangga. Jadi, sama dengan Anda hari ini, iman Anda harus besar. Lebih besar daripada rasa takut Anda.
Nggak perlu kita. Kalau kita lihat satu orang selalu dirudung ketakutan, nggak harus kita tengking-tengking saja. Kecuali ada kasus-kasus khusus yang memang berlebihan. Tetapi sebenarnya, kalau iman orang itu bertumbuh, rasa takut itu pergi sendiri. Atau dengan kata lain tidak pergi pun terkontrol, terkendali. Saya merasa ada di antara Anda yang sudah masuk di dalam kategori paranoid di masa pandemi ini. Kita patut untuk menjaga diri, protokol kesehatan diterapkan. Bukan hanya menjaga diri, juga menghargai orang lain. Tapi ada di antara Anda, saya sekarang berkata secara profetik, sudah boleh keluar dari kamarnya, jangan di kamar berbulan-bulan. Ingat ya, takut kita itu kadang-kadang tidak rasional. Anda ingat yang namanya Goliat. Goliat itu dilengkapi segala sisi, depan, belakang, atas, bawah. Helmnya itu sudah round, bulat, itu penuh dengan baja. Badannya itu dengan besi semuanya. Bahkan tombaknya seperti tenung, seperti mesin jahit katanya. Berat sekali, pedangnya mungkin 1-2 orang normal nggak bisa angkat. Sampai kaki-kakinya semua dilindungi. Dia sudah istilahnya segala sisi diasuransi. Semua pintu ditutup, jendela pun ditutup rapat. Bukan hanya virus, maling pun, jangankan maling maksudnya, nggak bisa masuk, virus pun nggak bisa masuk. Siapa tahu, kematian merayap masuk ke dalam tubuhnya lewat satu lubang kecil di dahi. Justru di area yang dia tidak jaga, di situ kebobolan dia. Justru di daerah yang tidak, di wilayah yang tidak diasuransi sama dia, di situ dia kehilangan. Orang yang hidup dalam rasa takutnya, nanti ujungnya yang dia dengan ketakutan menjaga, itu nggak apa-apa. Dan yang dia anggap remeh, begini aja nggak mungkin. Kita jaga segala sisi, matinya hanya karena kejegal kursi. Jatuh ke tanah, sesuatu terjadi. Padahal semua sudah dijaga, semua ditutup rapat. Lakukan bagianmu. Kalau ketakutanmu itu segini, imanmu harus segitu. Kalau ketakutannya segitu, imannya segini. Boleh takut. Alkitab pun berkata, jika engkau marah, jangan berbuat dosa. Jadi marah boleh nggak? Boleh, tapi jangan lampiaskan. Makanya ada buah roh yang ke-9 namanya pengendalian diri atau penguasaan. Silakan kalau mau angry, tapi jangan mukul istri. Silakan kalau marah, tapi jangan sampai keluar sumpah serapah. Silakan sana takut, nggak apa-apa. Saya juga pernah takut. Tidak banyak sih, untungnya tidak banyak. Tapi saya ada malam-malam dalam hidup saya sepanjang saya ikut Kristus, di mana saya menghadap ke langit-langit, tertidur di ranjang saya. Saya berkata, Lord, I'm scared. Lord, I'm scared. Tapi biasanya pagi hari, tidak lebih daripada 2 hari, I get over it. Saya sudah bisa melalui. Bukan karena fear itu pergi, tapi karena iman saya tumbuh dalam 2 hari itu dengan pesatnya. Karena saya melekatkan diri, merapatkan barisan dengan Tuhan saya dan firman-Nya. Jadi akhirnya yang saya rasakan bukan fear lagi, tapi faith, tapi iman. Masa pernah Pastor Philip gitu? Pernah, semua orang pasti ada waktu-waktu demikian. Nggak banyak sih kalau setiap hari, nah itu sesuatu yang nggak normal. Tapi I remember, saya bisa recall, saya bisa ingat. Ada momen-momen di mana saya berkata pada Tuhan, merinding dan berseru begini, Lord, I'm afraid. Kadang-kadang bisa tahu saya takut apa, kadang-kadang saya nggak tahu. What am I afraid of? Pokoknya I'm scared. Ada waktu-waktu seperti itu. Paulus pun pernah kan, makanya Tuhan memberi dia penglihatan, di mana Tuhan berdiri di sampingnya dan berkata, aku punya banyak pengikut di kota ini, jangan takut, terus beritakan Injil. I am with you. Do not fear, jangan takut. Yesus, Tuhan Yesus, di Getsemani, didatangi malaikat untuk menguatkan. Sebelumnya, Musa dan Elia, di gunung transfigurasi, berubah-ubah. Tuhan Yesus bawa murid-muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kenapa? Tidak sanggupkah kamu berjaga bersama dengan aku? I need you. Anak Allah loh. Tapi Yesus berdoa, bukan seperti kita, membiarkan rasa takut merasuk kita. Yesus berdoa, lawan arus, hingga meneteslah peluh darah. Saya kalau begitu, saya nggak lama setelah itu, saya ambil Alkitab saya, berbahasa roh, berbahasa lidah, nangis, nyanyi. Kalau perlu saya tersungkur di depan Kristus. Saya tidak lawan itu takut,
tapi saya tumbuhkan iman, dan iman itu lebih besar dari rasa takut, itulah kemenangan. Tangkap ini, jaga hati itu bukan berarti hatinya kayak malaikat. Jaga hati itu berarti pilih apa yang Anda tumbuhkan. Jaga dengan iman. Sebab iman kita harus lebih besar dari rasa takut kita. 2, jaga hati dengan apa? Dengan pengharapan. Pengharapan kita harus lebih besar daripada penyesalan kita. Jaga hati itu dengan pengharapan. Saya suka baca Alkitab, setiap kali saya buka Alkitab, saya dapat pengharapan yang baru. Jarang buka, jarang ada pengharapan. Sering buka, sering ada pengharapan. Tidak buka, tidak ada pengharapan. Karena manusia selalu merekam hal-hal yang buruk, apalagi dari masa lalu. Kalau kita menyesal sesuatu, kita pernah berbuat salah, atau mungkin hidup kita ngalami kecolongan sesuatu apa, ya udahlah. Apa yang sudah terjadi di belakang kita itu sebagai lesson, sebagai kuliah, biaya mata kuliah. Tapi kalau tidak diimbangi dengan sebuah pengharapan atau janji baru yang kita terima, atau janji lama yang diperbarui dalam hati, lama-lama kita ini bisa hilang visi. Karena itu saya suka sekali ketika saya berbahasa roh, hati saya itu melompat-lompat, tapi saya belum dapat substansinya, belum dapat esensinya. Ketika saya berbahasa lidah, roh saya itu jadi peka untuk terima pengharapan dari Allah. Ketika saya buka Alkitab, pengharapan itu menjadi jelas dalam kata-kata yang saya dapat pahami. Waktu saya berbahasa roh saya dipersiapkan. Ketika saya buka Alkitab, akal budi saya menangkap janji-janji Tuhan. Indah. Saya sering mencatat. Saya tulis, Tuhan berjanji gini, ayatnya di sini. Tuhan berjanji begitu, ayatnya di situ. Bahkan di agenda pribadi saya juga, yang harian, yang bulanan, yang sepanjang tahun. Saya punya itu semuanya. Saya tulis janji Tuhan, tahun ini buat saya. Sehingga tahun ini saya selalu berjalan ke depan. Setiap bulan berlalu, mataku tertuju ke ujungnya. Tuhan janji itu pasti akan terjadi. Beritahu aku peranku apa. Itu saja. Hati yang penuh dengan pengharapan. Memandang ke atas. Memandang ke depan. Dan pasti kuat berjuang. Karena bensinnya adalah pengharapan, bukan penyesalan. Penyesalan itu boleh. Tapi menjadi pelajaran buat kita. Mata kuliah tadi yang saya sebutkan. Tapi tidak bisa menjadi gambar depan. Tampak depan kita itu harus janji. Jaga hati itu dengan pengharapan. Waktu hati kita itu view-nya, lihat kalau ke hotel ya, view-nya gunung, laut, itu yang mahal. Yang view-nya itu parkiran, itu yang dijual murah. Jangan view-nya hidupmu, hatimu itu parkiran. View-nya itu harus ke depan, pemandanganmu harus pengharapan. Hati yang dijaga gini, gak gampang jatuh dalam dosa, I guarantee. Karena mau dosa dia mikir, sayang ngapain dibuang di sini. Ngapain aku dihentikan, ngapain aku sia-sia hari ini. Buat apa semua yang kuperjuangkan, pupus. Hanya begini. Kalau orang punya pengharapan, biasanya pikirannya panjang, matanya nggak gelap, nggak buta hati, digoda langsung jatuh. Makanya itu, kita nggak hanya berkanjang pada jangan-jangan. Perintah jangan itu penting supaya kita tahu boundary atau batasan. Tetapi kekuatan iman kita terletak pada pengharapan. Kita diselamatkan oleh pengharapan, kata Roma 5. Kalau orang itu punya hope, biasanya hidupnya punya kekuatan. Kalau orang itu hopeless, itu bahaya sekali. Bunuh diri pun jadi. Matanya gelap, dia nggak bisa lihat hari esok. Jaga hati dengan segala waspada. Itu artinya isi dengan pengharapan. 3, kasih. Kasih kita harus lebih besar daripada perasaan kita. Jaga hati itu harus dengan kasih. Segala waspada itu maksudnya dijaga dengan kasih. Hati itu harus terus diisi sama kasih. Hati itu harus harus tender. Harus empuk, dibacem terus, direndam di dalam kasih. Dibaptis hanya sekali. Badan kita masuk ke dalam water, ke dalam air. Hati kita tidak boleh keluar dari air. Hati kita harus direndam 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun di dalam baptisan Roh Kudus. Terus direndam dalam kasih.
Sebab Allah mencurahkan kasih kepada kita lewat Roh Kudus dalam hati kita. Hati kita itu harus penuhi dengan kasih. Tunggu dulu. Kasih itu apa ya Pastor Philip? Kasih itu apakah perasaan love seperti yang dinyanyikan oleh lagu-lagu cinta di dunia love songs itu? Bukan. Kasih itu ternyata bukan sekedar perasaan. Kasih itu kualitas hati. Bukan sekedar feeling. Buktinya kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih itu panjang sabar, kasih tidak sombong, kasih tidak merujuk pada perasaan, kasih menunjuk kepada karakter. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar, kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Oh, I see. Love is not a feeling. Love is quality. Hati kita harus diisi dengan kasih. Maksudnya begini, kalau kita melekat sama kasih Yesus, saya nggak suka sama orang ini. Nggak suka bukan berarti saya nggak bisa baik hati. Karena kasih itu kebaikan. Kasih itu baik hati, kasih itu murah hati. Musuhku datang minta minum, meskipun dia merugikan saya kasih dia minum, memberi bara api di kepalanya. Saya tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kasih bukan perasaan. Kalau mau tanya perasaan manusia, pinginnya balas. Tapi kalau hati kita dibacem, direndam di dalam kasih Yesus, kualitas-kualitas yang disebut tadi, kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati. Kalau Anda menjaga itu, langkah kakimu pun akan dijaga daripada langkah-langkah berdosa. Anda pun tidak akan melakukan seenaknya semau gua. Kalau orang itu hidup dalam kasih, jalan hidupnya dituntun oleh Tuhan. Setiap keputusan akan melibatkan Tuhan Yesus di dalamnya. Karena dia tidak membiarkan perasaan mendikte dia. Tapi yang menuntun hidupnya adalah firman. Kasih itu setia, kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidak sombong, tidak cemburu, kasih itu panjang sabar. Jaga hatinya dengan kasih. Dan kalau Anda sudah mulai merasa kering atau mulai hambar kasihnya, masuklah ke hadirat Allah. Gak apa-apa seperti anak kecil di jamaah Tuhan. Saya ini orangnya tidak cengeng. Gak gampang membuat saya nangis. Tapi entah kenapa kalau saya dalam hadirat Tuhan, sekali disentil sama Roh Kudus di jamaah aja, saya sudah seperti anak kecil. Seperti anak kecil yang terharu di hadapan Tuhannya. Kalau hati kita mulai hambar, masuklah hadirat Tuhan. Kalau sudah dingin kasih, masuklah hadirat Tuhan. Tuhan akan mengisi dan menjaga hati kita supaya jangan sampai kita jadi orang yang kejam, jadi orang yang dingin, jadi orang yang tidak berperasaan. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan iman, pengharapan dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Angkat kedua tangannya, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dari Roh Kudus. Be blessed. Jesus loves you. Amen.